Jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Risiko itulah yang akan saya ambil sebagai pimpinan nasional. Apapun akan saya pertaruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif untuk ketahanan nasional kita. Untuk mencapai itu ada 4 prioritas yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia. Ini menyangkut TKI. Sebelum penempatan. Ini harus rampung dulu, harus dirampungkan dulu. Baik mengenai seleksi, baik mengenai pelatihan bagi TKI itu harus betul-betul detail dilihat dan diawasi. Jangan sampai yang kita kirim ke sana adalah yang belum melalui seleksi dan belum melalui sebuah pelatihan-pelatihan. Kemudian kalau sudah dikirim, data di kedutaan besar kita harus komplit. Artinya apa? Kedutaan besar kita, KBRI kita bisa memberikan perlindungan kepada warga yang ada di negara itu. Dan tentu saja itu harus dikontrol, harus ada manajemen pengawasan, harus ada cek setiap bulannya. Apakah kondisi mereka dalam kondisi yang baik? Apakah kondisi mereka tidak pada kondisi yang disiksa atau dianiaya? Ini tugas KBRI, terutama di negara-negara yang TKI-nya banyak. Kemudian yang ketiga juga kita tidak usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap TKI. Lebih baik kita moratorium saja. Kita harus tegas hal-hal seperti ini. Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut warga negara kita yang ada di negara yang lain, dan menyangkut harkat martabat kita. Masalah perlindungan sumber daya alam maritim kita dan perdagangan. Yang ketiga, produktivitas dan daya saing. Dan yang keempat adalah keamanan regional kawasan. Politik luar negeri di atas perlu didukung oleh sebuah ketertiban dunia. Ketahanan nasional yang kuat. Dan pejuang-pejuang kita telah mendarmabatikan darah dan nyawanya kepada Republik ini. Itulah tekad kami, ingin membangun ketahanan nasional kita yang kuat. Lewat apa? Yang pertama, kesejahteraan prajurit dan keluarganya harus diurus. Yang kedua, lewat modernisasi alat-alat pertahanan, termasuk di dalamnya pertahanan cyber dan pertahanan hibrid. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai modernisasi dan industri pertahanan yang kita punyai harus kita perkuat lagi. Kami Jokowi JK yakin bahwa pergeseran geopolitik dan geoekonomi dari barat menuju ke Asia harus kita hadapi, karena inilah sebenarnya kesempatan kita menjadi sebuah negara besar. Oleh sebab itu ke depan kita harus memenangkan pertarungan ini, pertarungan di samudra, pertarungan di maritim. Ke depan kita ingin Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Kita ingin menang di laut. Kita ingin negara ini berwibawa. Kita ingin negara ini dihormati. Ya apapun ini akan kita lakukan. Apapun. Karena sudah menyangkut kedaulatan kita. Sudah menyangkut kepentingan nasional kita. Sudah menyangkut kepentingan rakyat kita. Mengenai peran penting kita. Saya kira kita pernah jaya saat kita mengadakan konferensi Asia Afrika. Ini bisa kita ulang, tadi di depan sudah kami sampaikan, apabila kita bisa membangun sebuah poros maritim dunia yang baik. Sehingga peran kita di situ jelas. Negara yang lain akan mau tidak mau berkepentingan terhadap kita. Mau tidak mau akan mendekati kita. Karena mereka mempunyai kepentingan untuk masuk ke dalam perairan kita. Peran-peran seperti itulah yang menjadi kunci negara kita berwibawa,
negara kita dihormati, dan peran-peran seperti itulah yang akan dilihat oleh negara yang lain, bahwa kita memang negara yang wajib dihormati mereka, bahwa kita adalah negara yang memang wajib disegani oleh mereka. Kuncinya ada di situ. Saudara, dunia internasional mengecam eksekusi mati terpidana narkoba yang dilakukan pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Belanda menyebut eksekusi mati ini tindakan yang tidak manusiawi. Sementara pasca warga negaranya dieksekusi, pemerintah Brazil menarik kedutaan besar mereka di Indonesia. Minggu malam 18 Januari 2015 menjadi hari terakhir bagi 6 terpidana mati perkara narkotika. Nyawa mereka direbut secara paksa tim eksekusi. 5 diantaranya tewas ditembak di tiang eksekusi yang ditancapkan di LP Limus Buntu, Nusa Kambangan. 1 terpidana lain dieksekusi di LP Boyolali dengan cara yang sama. 1 orang terpidana adalah Rani Andriani, perempuan muda warga Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan 5 lainnya adalah warga negara asing yang menyebar barang haram di negeri ini dengan berbagai cara. Ke-6 terpidana mati kini sudah terbujur kaku tak bernyawa. Namun bukan berarti polemik eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia ikut mati. Sejak Presiden Joko Widodo menolak gerasi yang diajukan para terpidana mati, dunia internasional langsung mengecam, termasuk Komnas Hak Asasi Manusia di Indonesia. Namun penolakan dan kecaman itu tidak menghentikan keputusan Jokowi. Protes keras dilayangkan warga Brazil. Dilma Rousseff selaku Presiden Brazil langsung berkomentar sinis. Ia mengatakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia akan mempengaruhi hubungan baik antar kedua negara. Sementara Menlu Belanda Bert Koenders menilai hukuman mati sangat kejam dan tidak manusiawi. Seperti diketahui, 1 warga negara Brazil Marco Archer Cardoso dan 1 warga negara Belanda Ang Kim So telah dieksekusi tadi malam. Menanggapi kecaman itu, Presiden Joko Widodo meminta agar negara lain ikut menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Sudah telepon ke saya Raja Willem dari Belanda, kemudian Presiden Brazil, Presiden Dilma juga sudah telepon. Tapi kami sampaikan bahwa eksekusi mati itu oleh pengadilan. Untuk kedepannya, untuk warga negara Indonesia yang dieksekusi mati di luar negeri, itu tidak menjadi masalah. Gimana? Untuk kedepannya, kalau ada Ya memang saya kira kita harus menghormati usaha-usaha yang dilakukan oleh negara lain terhadap warga negaranya. Kita juga sama, kita juga akan berusaha. Saya kira itu kita saling menghormati lah apa yang menjadi kedaulatan sebuah negara dan hukum di sebuah negara. Sementara menurut Jaksa Agung M. Prasetyo, hukuman mati bagi terpidana narkoba sebagai sinyal bahwa Indonesia sudah memasuki darurat narkoba.